Menjadi orang yang suka menunda-nunda bisa menyebabkan berbagai macam masalah, mulai dari kehilangan peluang, kinerja akademis yang lebih buruk, status pekerjaan dan keuangan yang lebih buruk, konflik antar pribadi yang meningkat, kesehatan mental yang terganggu, kesehatan fisik yang lebih buruk, dan masih banyak lagi. Jika di video sebelumnya kita telah membahas mengenai penyebab apa saja yang membuat kita menunda suatu pekerjaan, maka di video kali ini kita akan membahas bersama solusi-solusi apa saja sekiranya yang bisa kita terapkan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi, bagi kalian yang ingin menghilangkan kebiasaan menunda-nunda agar jauh lebih produktif, maka mari kita bahas bersama di video ini. Sebelum kita mencoba mengatasi prokrastinasi, maka akan lebih baik jika kita mengidentifikasi terlebih dahulu apa penyebab kita menunda-nunda. Apakah karena perfeksionisme, kecemasan, atau bahkan depresi. Maka dari itu, bagi kalian yang ingin tahu apa saja penyebab terjadinya prokrastinasi, maka kalian bisa tonton terlebih dahulu videoku sebelumnya. Nah, jika alasan kalian menunda karena faktor psikologis seperti kecemasan atau bahkan depresi, maka sebaiknya bisa dibicarakan terlebih dahulu dengan psikiater terdekat, siapa tahu bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Tapi, jika alasan kalian menunda karena hal umum, seperti kurangnya motivasi, atau masa berat dengan tugas yang ada, dan sebagainya, maka kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Hal pertama yang bisa kita lakukan untuk menghindari penundaan adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi misalkan kita ingin berolahraga, maka daripada kita cuma bilang pengen jogging sore di akhir pekan, kan lebih baik jika kita mengatur rencana yang lebih spesifik. Seperti, aku ingin jogging sore di sekitar rumah, pukul 4 sore di hari Sabtu, sekitar 10 menit. Nah, kalau begini kan jauh lebih jelas gitu. Ada tempat dan waktu kapan kita melakukannya, dan juga bahkan seberapa lama kita akan melakukannya. Sehingga ketika tiba waktunya untuk kita melakukan tugas tersebut, maka kita tidak perlu lagi memikirkan di mana tempatnya, kapan melakukannya, kita bisa langsung set menjalankan rencana yang telah kita susun. Tips kedua yang bisa kita coba ialah membagi suatu tugas ke dalam beberapa bagian. Salah satu penyebab utama orang suka menunda-nunda ialah karena ia merasa tugas yang ia terima itu terlalu berat, sehingga dengan memikirkannya saja itu sudah bikin malas gitu. Nah, hal ini bisa kita atasi dengan membagi tugas tersebut menjadi beberapa bagian. Contohnya, jika kalian menerima tugas untuk merangkum satu bab fisika misalnya, maka kalian bisa membaginya menjadi per lembar atau beberapa paragraf, atau bahkan per paragraf itu buat kalian catat, lalu riset sebentar, baru lanjut lagi gitu. Dan ini pula lah yang sering gue lakukan ketika rekaman video misalnya, mana gue membagi skrip yang telah gue tulis ke dalam beberapa bab buat dihafalin, terus baru rekaman. Atau kalau masih sulit, kadang gue cicil lagi menjadi beberapa paragraf atau satu paragraf jika panjang, buat dihafal, kemudian baru rekaman. Begitu terus sampai prosesnya selesai. Tips yang ketiga, yaitu berkomitmenlah terhadap langkah kecil. Jadi, misalkan kalian menerima tugas PR yang sangat banyak, dan kalian malas gitu buat ngerjainnya berjam-jam, maka kalian bisa memulainya dengan 5 menit atau 2 menit terlebih dahulu. Tapi dengan catatan, kalau kalian harus benar-benar fokus buat ngerjainnya selama waktu tersebut. Karena tujuan dari tips ini adalah untuk menarik kita keluar dari distraksi dan segera melakukan tugas kita. Ya, walaupun cuma 2 atau 5 menit, tapi kita lama-lama juga bakal ketagihan dan kita merasa nggak cukup gitu kalau cuma 5 atau 2 menit. Sehingga kita akan terus melakukannya sampai tugas tersebut selesai. Dan ini juga yang sering gue alami ketika rekaman video ataupun menulis skrip itu. Walaupun pada awalnya gue cuma mengatur waktu sekitar 30 menit untuk fokus buat ngerjainnya, tapi kita malah ketagihan sampai tugasnya selesai gitu. Dan tips ini juga berhubungan dengan prinsip Kaizen orang Jepang yang pernah gue bahas di awal-awal channel ini gitu. Jadi bagi kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai tips ini, bisa tonton di video tersebut. Teknik Kaizen merupakan istilah yang diperkenalkan melalui buku Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success oleh Masaaki Imai. Kaizen berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan, dan Zen yang berarti kebijaksanaan.
Dengan kata lain, teknik Kaizen merupakan perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Kaizen juga dapat diartikan dengan teknik perbaikan. Selanjutnya, dengan menetapkan tenggat waktu palsu. Karena salah satu penyebab utama orang suka menunda adalah karena ia merasa tenggat waktunya yang masih panjang, sehingga bisa dilakukan nanti-nanti saja, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita bisa menerapkan tenggat waktu palsu yang kita buat sendiri. Jadi misalkan ketika kita menerima tugas PL yang tenggat waktunya itu di hari Jumat, sedangkan sekarang hari Minggu misalnya. Nah, maka kita bisa menerapkan tenggat waktu tersebut di hari Rabu misalnya, sehingga kita lebih terdorong buat menyelesaikan tugas tersebut secepat mungkin karena merasa tenggat waktunya yang mepet. Dan usahakan juga berikan konsekuensi dengan tugas tersebut. Jadi misalkan jika kalian gagal menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu di tenggat yang telah kalian buat, maka hukumannya kalian tidak boleh bermain game atau mengurangi porsi jajan kalian. Dan sebaiknya ketika kalian berhasil menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu di tenggat yang kalian buat, maka barulah kalian boleh main game favorit kalian atau jajan Starbucks di boycott sebagai hiburan untuk diri kalian. Ya, tetapi tips ini memang diperlukan kedisiplinan diri. Karena percuma gitu, kalian menetapkan aturan yang bagaimana, tapi kalian sendiri tidak menepatinya. Jadi memang perlu kedisiplinan dan kemampuan buat menggejutsu diri sendiri. Lalu tips selanjutnya ialah menghilangkan potensi penundaan. Bisa dengan mematikan notifikasi WA, Instagram, TikTok, ataupun sosmed yang lain. Gue sendiri sih sering memanfaatkan fitur autofocus dari Xiaomi, dimana di fitur ini kita bisa mengatur sendiri jadwal kapan fitur tersebut akan aktif dan memblokir aplikasi-aplikasi apa saja yang tidak ingin kita akses selama periode tersebut. Jadi ketika fitur tersebut aktif, maka aplikasi yang telah kita blokir itu tidak akan bisa kita akses. Dan kalaupun kita mau mengaksesnya, maka akan ada batasan waktunya. Dan notifikasi dari aplikasi tersebut juga otomatis akan tersilent. Nah, gue juga kurang tahu nih apakah fitur ini juga ada di HP-HP yang lain atau tidak. Jadi bisa kalian cek sendiri. Kemudian tips terakhir yang ingin aku berikan ialah jangan lupa untuk memberikan hadiah setiap kali kita berhasil menyelesaikan satu tugas. Sama seperti yang tadi. Misalnya ketika kita berhasil menyelesaikan tugas ini, baru kita boleh bermain game ataupun melakukan sesuatu yang membuat kita senang. Nah, kenapa harus begitu? Hal ini sesuai dengan teori perilaku Bapak Skinner yang mengatakan kalau perilaku kita itu berkaitan dengan hasil akhir ataupun imbalan yang akan kita terima. Jadi jika perilaku kita menimbulkan hasil akhir yang menyenangkan atau baik untuk kita, maka akan lebih besar kemungkinannya untuk kita mengulangi perilaku tersebut. Nah, hal ini nyambung dengan tips yang tadi, mana dengan kita memberikan hadiah setiap kali kita berhasil menyelesaikan suatu tugas, maka diharapkan akan memperbesar kemungkinan kita untuk mengulangi perilaku tersebut sampai menjadi kebiasaan. Karena setelah menjadi kebiasaan, maka tentunya tidak akan sulit lagi bagi kita untuk melakukan perilaku tersebut ataupun menyelesaikan tugas tersebut di hari-hari selanjutnya. Jadi itulah dia beberapa tips yang gue bagikan kepada kalian untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda. Yang mana kebanyakan dari tips itu juga sudah sering gue lakukan di kehidupan sehari-hari dan cukup berhasil. Jadi semoga bermanfaat juga bagi kalian. Nah, walaupun sebenarnya masih banyak lagi tips yang gue temukan di internet, cuma menurut gue ya percuma kan kalau kita tahu banyak tipsnya tapi tidak bisa mempraktekannya. Jadi tetap semangat buat kalian ingin terus memperbaiki diri menjadi lebih baik, karena tidak ada kata terlambat untuk belajar dan berubah selagi masih ada kesempatan. Apalagi ini masih di awal tahun, masih banyak kesempatan kita untuk menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.